Hai Sobat RTM dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mas Edo kembali lagi hadir untuk memandu acara yang sudah tidak asing buat kita semuanya, yaitu Renungan Tengah Minggu khususnya di edisi 27 Oktober 2021. Nah, kali ini langsung nih dari kamar kerja saya, karena topik ini sangat menarik, saya sampai, sudahlah, oke lah, langsung aja disiarin dari kamar kerja saya. Nah, bersama dengan Bapak Pendeta Sundoyo, nantinya kita akan membahas tema yang pastinya panas, pastinya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menjaga keutuhan keluarga dalam gap generasi. Nah, karena tema ini sangat menarik, pastikan setiap anggota keluarga kita bisa nonton, bisa stay tune selama 1 jam ke depan, dan tidak beranjak kemana-mana, karena ini harusnya bisa dinikmati sih oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita. Dan saya terus mengingatkan kita untuk menjaga prokes kita, karena kita masih berada di fase pandemi, dan kesehatan itu menjadi nomor 1 bagi kita semuanya. Dan tema malam hari ini yang sangat menarik, yaitu menjaga keutuhan keluarga dalam gap generasi. Pastikan semua anggota keluarga kita sudah stay tune di sini, dan juga memastikan semuanya sudah terhubung dengan channel RTM. Tema yang sangat menarik malam hari ini akan dikupas secara tuntas melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Sundoyo. Nah, Bapak Pendeta Sundoyo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih teman-teman, selamat sore teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama untuk mencoba menghayati tentang bagaimana menjaga keutuhan keluarga, baik keluarga kecil maupun juga keluarga besar, gereja dan gereja-gereja Kristen Jawa se-Sinode GKJ. Mari sekarang ini kita mencoba untuk belajar bersama-sama. Ini agenda kita. Jadi saya mengusulkan ada 3 agenda. Yang pertama adalah soal memahami gap generasi. Karena di tengah-tengah keluarga itu ada orang-orang yang lahir di tahun-tahun tertentu, dan itu ada perbedaan generasi, ada perbedaan sudut pandang, ada perbedaan pengetahuan, dan seterusnya. Dan kadang-kadang ada gap yang bisa saja menimbulkan salah paham. Nah, kita akan lihat itu. Yang berikutnya lagi adalah soal irisan perjumpaan. Di mana sih peluang konfliknya, bagaimana sih peluang untuk sinerginya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, saya mengusulkan tentang bagaimana memahami keluarga. Teman-teman pemuda mungkin belum menikah, tetapi punya rancangan untuk menikah saatnya nanti, atau juga kita berharap kita menjadi berkat buat keluarga. Tetapi jangan sampai perilaku kita, hidup kita malah menjadi sumber pergumulan, sumber persoalan yang dirasakan oleh orang tua kita. Tentu kita berharap kita hadir sebagai pemberi solusi, bukan sebagai sumber persoalan. Kira-kira 3 hal itu yang akan coba saya usulkan dalam kesempatan sore hari ini. Oke, bisa lanjut. Nah, kalau kita lihat ini berdasarkan ini common lah gitu ya, bahwa ada pembagian-pembagian berkaitan dengan soal
kelahiran, tahun kelahiran, dan disebut sebagai generasi apa. Orang-orang yang usia di atas 76 tahun itu disebut dengan pre-boomers. Jadi mereka yang kita sebut sudah eyang kakung, eyang uti, begitu, bahkan uyut, itu masuk di kategori ini. Yang berikutnya lagi ada yang baby boomers, itu juga bisa saja, itu sudah eyang kita sekarang. Itu eyang kakung, eyang uti kita, mungkin di usia 60 bisa, 70 iya, bahkan bisa saja yang usia 60 sudah punya cucu gitu ya. Itu simbah-simbah kita juga mungkin ada di situ. Yang berikutnya lagi adalah generasi X, itu usia 41 sampai 56 tahun, itu usia orang tua kita mungkin gitu ya. Usia bapak ibu kita bisa ada di situ. Saya sendiri ada di sini karena usia saya di usia 4 tahun. Jadi saya generasi X yang muda gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi generasi Y, generasi disebut dengan juga generasi milenial, itu usianya 25 sampai 40. Itu mungkin teman-teman, kakak-kakak kita yang sudah selesai kuliah, mulai bekerja, juga keluarga muda dan seterusnya itu ada di sini. Ini generasi Y, generasi milenial. Nah, yang berikutnya lagi adalah generasi Z. Generasi yang usianya itu 9 sampai 24 tahun. Ini ya kita sendirilah. Kita ada di kategori generasi Z ini. Usia 9 sampai 24 tahun. Itu yang masih kuliah, SMA, SMP dan seterusnya gitu ya, itu generasi Z. Nah, berikutnya lagi ada namanya generasi Alpha. Alpha itu generasi generasi Z ini usia di bawah 8 tahun. Nah, itu pengelompokan yang ada. Mari coba kita mengenali tentang karakteristik masing-masing. Coba ya, lanjut. Nah, yang pertama, generasi yang usia umurnya di atas 76 tahun, itu adalah orang-orang yang lahir di masa dunia itu porak-poranda. Setelah perang dunia yang begitu besar. Maka the tea before pleasure itu sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Tanggung jawab menjadi orientasi mereka. Jadi mengambil tanggung jawab, kesenangan itu belakangan, sangat belakangan. Mereka lah orang-orang yang memperjuangkan dirinya untuk bisa bertahan di masa-masa yang sangat sulit. Sangat bertanggung jawab atas tugas, sangat berhati-hati karena tahu persis kehidupan ini penuh dengan persoalan yang tidak mudah. Jadi sangat berhati-hati dalam semua sisi kehidupan. Yang berikutnya lagi ada semangat patriotisme, patuh atas hukum, taat terhadap kewajiban, dan disiplin. Jadi kalau ketemu sama orang-orang tua yang usia di atas ini, kalau nggak disiplin tuh kita, wah, berat. Mereka sangat disiplin. Undangan jam 7 gitu, jam 6 sudah ada, jangan-jangan gitu ya. Mereka orang-orang sangat disiplin kalau mereka sehat dan bisa kemudian beraktivitas gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan tanggung jawab lebih dulu daripada kesenangan, semuanya penuh dengan kehati-hatian dan perhitungan karena mereka lah hadir dan ada di masa-masa yang tidak mudah memang. Lanjut berikutnya. Nah, ini generasi simbah-simbah kita sekarang yang kita sebut simbah buyut kita sekarang. Ya simbah lah ya, posisi 60-70 yaitu simbah kita. Lahir di dunia yang belum modern. Lahir dalam situasi di mana industri itu baru akan mulai. Jadi ada banyak sekali keterbatasan. Jumlah orangnya banyak, industrinya sedikit, penuh dengan keterbatasan dan belum modern. Maka orang-orang simbah-simbah kita itu pada masa mudanya itu penuh dengan kompetitif. Jadi berjuang untuk bisa bertahan. Nah, berjuang bisa untuk mencapai prestasi dan seterusnya. Jadi yang jadi ukurannya adalah soal pencapaian, soal prestasi kerja. Workaholic biasanya orang-orang seperti ini. Jadi
kita tahu persis bahwa orang-orang yang seperti ini, dia memperjuangkan dirinya, dia sangat kompetitif, dia mencapai banyak hal, maka egonya sangat tinggi. Orang-orang kategori di usia ini adalah orang-orang yang karakteristiknya itu nggak mau dikritik, tetapi suka mengkritik generasi yang lebih muda. Karena soal etos kerja, soal komitmen itu mereka rasakan generasi yang lebih muda itu kalau etos kerjanya itu dianggap rendah menurut mereka, dianggap kurang punya komitmen menurut mereka. Tetapi sebenarnya tujuan mereka sangat mulia. Mereka hadir dari anak-anak, dari orang tua yang sulit, kemudian dia berjuang untuk bisa membuat keadaan lebih baik, supaya anak saya kemudian tidak menghadapi situasi yang susah seperti saya. Jadi tujuan mereka sangat mulia, supaya keluarga mendapatkan kecukupan, kebahagiaan, dan anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itu yang mereka perjuangkan sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, generasi X itu generasi saya ini, Bu Erni, Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta Agus, dan teman-teman yang lain, ya orang tua kita lah gitu ya, teman-teman, ini orang tua kalian gitu, itu lahir pada masa transisi. Berbagai gejolak global masih terjadi, perang dingin masih terjadi, dan sebenarnya disebut sebagai generasi yang tumbuh sendirian. Karena orang tuanya, jadi generasi yang sebelumnya, baby boomers itu sedang sangat sibuk mencapai prestasi supaya anak-anak mereka aman. Tetapi memang tantangannya kemudian, ini generasi yang kemudian sendiri, gitu ya, generasi yang ditinggal sibuk oleh orang tuanya bekerja. Nah, karakteristik dari generasi Bapak, Ibu, teman-teman ini adalah orangnya mandiri. Mandiri, cukup toleran, kemudian tekun bekerja, punya semangat wirausaha. Dan yang berikutnya lagi adalah mereka generasi yang mulai mengenal komputer, mulai mengenal teknologi, semakin tumbuh kreativitas yang mereka miliki. Jadi ini generasi yang juga cukup mengenal teknologi yang bisa menopang hidup dan mengembangkan hidup. Nah, yang berikutnya lagi, generasi ini karakteristiknya adalah sadar akan kebutuhan masa depan. Biasanya soal pendidikan, soal dana pensiun, soal asuransi, soal kesehatan, modal usaha, dan seterusnya. Jadi ada cukup kehati-hatian kelompok usia ini untuk pengelolaan keuangan. Jadi mereka cukup disiplin untuk itu karena mereka berada dalam situasi yang transisi antara sebelum teknologi dan dengan teknologi yang maju. Oke, lanjut. Nah, sekarang berikutnya lagi adalah generasi Y, gitu ya, generasi milenial. Ini kakak-kakak kalian, ini lahir dalam suasana yang teknologi sedang berkembang, internet, smartphone. Generasi ini adalah generasi yang cepat mendapatkan informasi dan kemajuan. Jadi memang ini generasi yang karakteristiknya itu inovatif, punya banyak ide, visioner, khususnya berkaitan dengan kehidupan, pemanfaatan teknologi, dan seterusnya. Nah, ambisi generasi Y ini, kakak kalian ini adalah bekerja, menghasilkan uang, tapi juga mementingkan me time. Jadi yang dikejar itu pekerjaan yang bicara soal inovasi, bicara soal visioner, bicara soal pencapaian, tetapi sisi yang lain membutuhkan me time yang cukup, punya waktu luang sambil berlibur, dan seterusnya. Jadi kombinasi yang dicari, kombinasi pekerjaan yang model begitu. Nah, mereka punya jiwa entrepreneur yang kuat, gitu ya. Tapi memang kecenderungannya generasi kakak kalian ini kecenderungan saja ya, ini menurut teori, itu agak konsumtif. Jadi senengane kuwi golek
HP terbaru. Kalau ada HP terbaru sampai rela ngantri, itu sesuatu yang penting banget gitu ya. Kendaraan baru, jalan-jalan, wisata kuliner gitu-gitu masuk bagian yang jadi kebutuhan karakteristik kakak kalian gitu ya. Mementingkan kebersamaan, komunitas, solidaritas, dan eksistensi diri. Jadi itu kira-kira generasi kakak-kakak kalian umur 25 sampai 40 tahun gitu ya. Nah, sekarang generasi kalian menurut teori ini anak-anak yang SMP, SMA, dan kuliah lahir dalam kondisi perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih. Internet itu memberikan seluruh kemudahan dan kelimpahan informasi. Nah, generasi ini sering disebut sebagai e-generation, generasi net, generasi internet, dan seterusnya, gitu ya. Ciri yang membedakannya adalah dengan generasi Y adalah soal kemampuan generasi yang kalian ini adalah generasi yang mampu mengaplikasikan banyak kegiatan di waktu yang sama. Jadi kayak multitaskingnya itu lebih hebat gitu ya, multitasking gitu. Nonton video sambil ngerjain tugas, dengerin musik, dan juga ngapain lagi gitu. Itu multitasking loh. Dengan satu gawe yang sama atau bahkan beberapa gawe yang bisa mereka kerjakan. Nah, mereka sangat bergantung dengan gadget. Mereka sangat bergantung dengan gawe, aktif di media sosial. Nah, perhatian ini ya, maaf ya, itu perhatian adalah soal popularitas, follower, like, subscriber, gitu-gitu. Itu yang menjadi orientasi, dan itu jadi perhatian mereka. Kok mereka teman-teman yang masih muda sekarang ini gitu ya. Nah, cenderungnya memang ini menurut teori itu kelompok yang keras kepala. Karena mungkin ya kalau dibilangin sama bapak ibunya itu karena gapnya jauh gitu, merasa bapak ibunya nggak paham tentang kondisi yang sekarang. Tetapi bapak ibunya yang kasih nasihat itu menganggap kok nggak pernah berhenti dengan gadget gitu loh. Itu kan membahayakan, macam-macam itu. Kemudian ada unsur keras kepalanya di situ karena nggak mau dibilangin gitu lah, kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah dianggap sebagai anak-anak muda yang suka buru-buru, hasilnya pengen cepat, gitu-gitu. Nah, juga masuk dalam suka berkegiatan sosial, bergaul, dan kemudian memang disebut sebagai generasi yang cenderung boros dalam belanja online. Jadi gampang banget karena semuanya mudah banget di tangannya, dan kemudian bisa gampang banget gitu, karena ya mungkin agak-agak mager gitu ya, sambil pegang HP udah bisa pesen apapun datang ke rumah gitu ya, tagihannya minta bapak ibunya, papa mamanya gitu. Jadi ini generasi yang orang mengatakan itu. Tapi generasi teman-teman ini adalah generasi yang suka tantangan baru, ada sesuatu yang baru ingin dicapai, dan bahkan bisa menghasilkan uang walaupun belum bekerja secara formal, karena teknologi memungkinkan untuk itu. Ada kemandirian juga muncul di situ, tantangan baru muncul di situ, dan seterusnya. Ini generasi yang sangat kreatif, kelimpahan informasi yang sangat besar, dan menjadi kesempatan untuk meraih hal-hal yang baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Oke, lanjut. Generasi yang disebut sebagai generasi alfa itu lahir di teknologi yang sudah sangat canggih, berkembang dengan cepat, dididik oleh orang tua yang sudah sangat dekat dengan teknologi. Lahirnya aja sudah bawa gadget itu. Baru lahir aja yang dicari itu HP. Jadi pola pikirnya sudah sangat terbuka, transformatif, dan inovatif. Memang belum bisa diprediksi sebenarnya karakter dari generasi ini akan seperti apa, belum bisa diprediksi oleh para ahli. Ini belum bisa diketahui seperti apa karena masih di bawah 8 tahun, belum tahu seperti apa nanti. Tapi memang sekarang kemudian anak-anak kecil sekarang sudah jadi bintang, sudah jadi
menghasilkan uang, dan dunianya itu terhisap dengan dunia gawe, internet, dan seterusnya. Kira-kira berkaitan dengan itu. Nah, setelah kita memahami karakter-karakter yang ada dari berbagai kelahiran, tahunnya, dan seterusnya, dan itu ada di rumah bersama-sama dengan kebutuhan, dengan perspektif yang ada. Bisa saja bahwa ini ada tinggal di gereja bersama-sama, ada yang majelisnya itu usianya sudah hampir 70 tahun masih jadi majelis, kita tinggal di komisi dengan teknologi yang kita punya sebagai generasi Y, dan rasa-rasanya sebagai generasi Z dan Alpha gitu, kadang-kadang muncul persoalan karena perspektif yang berbeda. Nah, maka kita akan bicara soal bagaimana sih irisan perjumpaannya. Ada beda pengalaman, ada beda referensi, ada beda zaman, ada beda sudut pandang, dan ada beda soal bagaimana menjalani hidup. Resikonya memang bisa musuhan. Contoh saja ya, contoh. Anak saya itu kelas 1 SMP. Jadi dia masuk dalam kategori generasi Z. Saya masuk di generasi X. Di tengahnya masih ada generasi Y. Jadi saya terpisah 2 generasi dengan anak saya. Rasa-rasanya anyel banget gitu, jengkel banget kalau menghabiskan waktu itu hanya dengan mager di kamar dan hanya menghabiskan waktu dengan iPad gitu. Rasa-rasanya kok semua hidupnya di situ. Kayak nggak mau gabung dengan bapak ibunya. Kalau komunikasi itu chat atau komunikasinya itu pakai ini IG yang message itu, pakai buat grup gitu. Di kamar yang berbeda, mamanya di kamar yang lain, dia kamarnya sendiri, saya ada di Salatiga. Nah, komunikasinya itu bukan bersama-sama mereka berdua gitu, tapi bertiga gitu, video call gitu. Itu kan kayak, kenapa sih nggak mau bersama-sama dengan kita gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ada situasi-situasi yang bisa salah paham. Saya sangat salah paham dengan anak saya ketika rasa-rasanya hidupnya dipakai hanya untuk itu dan nggak mengerjakan tugas. Jadi kayak, masa sih bisa belajar sambil dengerin musik gitu? Belajar masa sambil bisa nonton film? Ini gimana sih gitu? Bagi saya dulu nggak bisa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin belajar, baca buku sambil lihat film gitu. Itu nggak mungkin. Tapi anak-anak sekarang itu multitaskingnya luar biasa. Menyelesaikan tuh ternyata dia tunjukkan, saya selesai loh tugas saya minggu ini gitu. It's done gitu, selesai gitu. Dan berbeda memang gitu. Jadi ada salah paham, ketakutan dia tidak mencapai sesuatu di masa depan dan seterusnya. Padahal dia punya cara berpikirnya sendiri di zamannya sendiri. Nah, bagaimana sekarang untuk mengelola itu? Apalagi kemudian terjadi di gereja. Bagaimana? Nah, kemarin di Rayon 7, saya juga diminta untuk menyampaikan, topiknya agak berbeda, modelnya talk show begitu. Pertanyaan untuk dari kaum muda begini, kenapa orang tua nggak percaya sama kami untuk mengelola gereja? Kenapa orang tua selalu meragukan bahwa kami nggak bisa? Dan kemajelisan itu dipimpin oleh orang-orang yang tua. Itu generasinya loh, generasi baby boomers lebih banyak gitu. Padahal saya ada di generasi yang sekarang ini, generasi Z. Jadi sudah ada 3 gap, ada 3 generasi yang jadi gapnya. Kemudian ya, coba kita bayangkan dengan teori ini. Orang yang model generasi baby boomers itu maunya tertib, tertata, semuanya dengan kedisiplinan sesuai dengan mau mereka. Nah, generasi yang sekarang perkara gitu bisa dikerjakan 1 malam selesai, nggak nyampe 1 malam selesai. Bagi orang tua nggak bisa.
Orang tua kan khawatir loh, kamu kok kayaknya nggak ngapa-ngapain sih jadi panitia gitu. Loh, kamu kok kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu jadi deg-degan ini sebagai orang tua melihat itu. Padahal bagi teman-teman sesuatu yang gampang saja gitu. Itu sesuatu yang nanti begini udah selesai gitu. Tapi bagi mereka nggak bisa begitu. Ada perencanaannya, ada manual kira-kira gitu. Yang satu itu manual, yang satu sudah sangat digital dan bisa dikerjakan tanpa sepertinya nggak ngerjakan apa-apa, sebenarnya udah kerja gitu. Jadi ada banyak kemungkinan untuk bisa musuhan. Dan kalau udah musuhan gimana? Satu rumah nggak bicara, satu gereja merasa salah paham satu dengan yang lain, dan bisa saja jadi masalah gitu. Orang tua sepertinya tidak memperhatikan kebutuhan yang muda, orang muda nggak paham dengan kebutuhan orang tua dan seterusnya. Maka yang dibutuhkan adalah, ini kita baca dari Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Dari Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apapun yang kita mau orang lain perbuat sama kita, maka perbuatlah dulu sama orang itu. Kalau kita mau orang tua kita ngerti kita, maka sebenarnya tuntutan yang pertama adalah kita harus mengerti kebutuhan generasi mereka. Kalau kita ingin supaya orang memahami kita, maka lebih dulu pahami kebutuhan akan perspektif yang mereka punya. Jadi itu prinsip relasi dengan siapapun. Karena dikatakan di ayat yang ke bagian akhir, inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Tuhan itu rangkumannya di sini. Apapun yang kamu ingin, kalau kamu ingin orang ramah sama kamu, ramahlah lebih dulu. Kalau kamu ingin orang lain baik sama kamu, maka berbuatlah baik sama mereka. Kalau kamu ingin semuanya begitu, semua tuntutan atas siapapun, semua tuntutan atas generasi manapun, untuk kita, di bagian awal sebenarnya sedang menuntut diri kita sendiri lebih dulu untuk mengerjakan itu untuk orang lain, mengerjakan itu untuk generasi yang lain. Jadi bagian itu. Yang berikutnya lagi adalah soal menyadari kelebihan masing-masing generasi, sehingga kita bisa membangun sinergi. Maka bacaan yang kita pakai adalah di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Taurat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sekarang ini teman-teman sekalian, gereja itu bergantung sama kalian, sangat bergantung pada kalian. Dengan adanya pandemi, tiba-tiba bersekutu berkumpul itu tidak bisa dilakukan, dan harus menggunakan teknologi informasi, menggunakan gawai, menggunakan internet, menggunakan media Zoom seperti ini, menggunakan yang macam-macam ini. Orang tua kalian, saya ini gagap, mau secanggih-canggihnya saya mengupayakan itu, lebih canggih kalian, lebih canggih teman-teman. Apalagi itu generasi simbah-simbah teman-teman. Eyang Akung, Eyang Uti teman-teman itu sudah bingung. Ini kita mau PA pakai Zoom, itu sudah nggak karu-karuan tuh perasaan. Nunal-nunulnya saja salah-salah. Nah, apalagi kalau kemudian live streaming, itu gitu, pakai kamera, kemudian pakai apa, Vmix, pakai apa lagi, saya nggak ngerti lah. Di gereja itu kalau layar di belakang itu bisa berapa, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian banyak sekali kabel yang macam-macam, sudah nggak bisa ngikuti. Teman-temanlah yang menghidupi dan menopang gereja. Ya, teman-temanlah gereja itu sendiri. Teman-temanlah pemilik zaman yang sekarang. Kita perlu belajar kelebihan dari orang-orang tua kita, tentang daya tahan mereka, daya juang mereka menghadapi kesulitan. Itu kita perlu belajar. Hikmat mereka setelah sekian waktu menjalani kehidupan ini, itu yang perlu kita dengar. Jadi kita semuanya generasi punya kelebihan, punya kekurangan, dan saling menopang. Seperti sekarang ini,
gereja bertumbuh pada teman-teman. Gereja adalah teman-teman itu sendiri sekarang. Zaman sudah berbeda, setiap zaman punya rohnya masing-masing. Dan yang bisa menjawab adalah anak zaman itu. Anak pada zaman itu sendiri yang bisa jawab. Teman-teman yang bisa jawab atas tantangan gereja sekarang ini. Jadi kita dipanggil untuk menyelamatkan keluarga besar, gereja-gereja Kristen Jawa, gereja-gereja di masa sekarang ini, baik selama pandemi maupun pasca pandemi nanti. Itu tadi firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Sundoyo. Terima kasih Pak Sundoyo buat firmannya yang begitu luar biasa menguatkan kita di tengah pandemi saat ini ya. Dimana perbedaan sedikit aja di tengah keluarga kita bisa memicu emosi dan kita terus mengedepankan kasih dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan pastinya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya jangan lupa tetap mengedepankan prokes dan menjaga kesehatannya karena kesehatan ini menjadi nomor satu bagi kita semuanya. Dan di penghujung acara ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mengajak kami semuanya berkolaborasi di edisi kali ini, khususnya di bulan keluarga. Dan terima kasih buat kesediaannya semuanya. Tetap stay tune sampai akhir di acara RTM kali ini. Sampai jumpa di acara yang lain, tentunya dipersembahkan oleh GKJ Brayat Kinasih bersama dengan teman-teman multimedia dan teman-teman panitia yang lain. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.